Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena dengan nikmat kesehatan dan nikmat kita diberikan kesempatan untuk beribadah merupakan satu-satunya hal yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, datang ke masjid yang mulia ini dihitung pahalanya itu sesuai dengan waktu. Kalau datang ke sini mempergunakan sepeda motor, maka pahalanya putar sepeda motor, putaran rodanya. Kalau ada yang datang dengan mobil juga putar, itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mengapa kita bicara tentang akhirat? Karena akhirat itu adalah hidup kita yang abadi. Dunia tempat menanam, akhirat tempat apa Bapak Ibu? Tempat istirahat, tempat memanen. Makanya kalau ibu, bapak-bapak sering mendengar ceramahnya Ustaz Dery Sulaiman, apa namanya? DSAS, apa DSAS? Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi nanti judul kita DSAS, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu tadi dari Sulaiman itu sampai DSAS 8, sekarang baru DSAS 3. Jadi kalau buka YouTube, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekedar membuka yang film-film pelakor, film-film yang mungkin tidak akan berdampak terhadap iman kita. Tapi bukalah film-film atau nasyid atau syair yang menggugah hati kita. Salah satu syair yang dibuat oleh Ustaz Dery Sulaiman itu adalah dunia sementara, akhirat selamanya. Salah satunya dia mengatakan
akan mati juga. Ya kan? Raja-raja mati juga. Rakyat biasa juga mati. Kalau sama-sama mati, untuk apa kita jadi raja? Untuk apa jadi raja? Ujungnya ke tanah. Ya kan? Nah, kalau yang kedua misalnya DSAS kedua itu dia membuat syair dengan syair yang sangat membuka. Misalnya sakit itu sementara, sehat itu sementara, sedih sementara, gembira sementara. Jadi ketika kita sudah gembira, pasti akan ada sedih. Sehat sementara juga, sakit juga sementara. Jadi dunia ini sifatnya sementara. Jangan tertipu dari dunia. Maka menurut ulama ada 4 orang atau 4 golongan orang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama itu adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang hidup senang, bahagia, kaya, apalagi mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini tipe yang ideal ya Bapak-bapak Ibu. Misalnya orang yang mendirikan masjid ini, dia punya harta, kemudian dibangun masjid, itu termasuk orang sa'id fid dunya. Orang yang senang dunia. Dan mudah-mudahan nanti karena dia sudah beramal dan telah membangun masjid dan amalnya terus akan mengalir kepada dirinya karena ini sebagai amal jariah, maka dia akan kita doakan dia mendapatkan sa'idun fil akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ada kelompok yang kedua, yaitu sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang kaya raya, orang yang mendapatkan kesenangan dunia, mobil mahal dia miliki, hartanya berlimpah, semua kesenangan dunia itu dia dapatkan. Tetapi di akhirat dia saqiyun fil akhirah. Dia sengsara di akhirat. Dia disiksa di akhirat. Apa gunanya harta yang banyak kalau dia tidak bahagia di akhirat? Kehidupan dunianya, kekayaannya itu tidak berdampak kebaikan untuk akhirat. Justru kekayaannya itu, jabatan yang dia miliki itu membuat dia sengsara di akhirat. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak dimasukkan ke dalam kelompok yang kedua. Kelompok ketiga adalah kelompok saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang hidupnya sengsara di dunia, makan saja susah,
untuk membeli baju susah, menyekolahkan anaknya susah, tapi di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan. Sa'idun fil akhirah. Dia mendapatkan surga. Mengapa? Karena kemiskinan, kesengsaraan itu dia tidak membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dia tidak memiliki apa, tapi semakin dekat dia. Karena dia menganggap bahwa dunia ini sementara. Dia mengejar akhirat. Dia mengutamakan akhirat. Jadi kalau ada orang seperti ini, walaupun dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia, tapi dia taat kepada Allah, rajin sholat berjamaah di masjid, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka cirinya adalah orang yang sa'in bil akhirah. Dia termasuk orang yang bahagia di akhirat. Yang keempat adalah sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Dia miskin di dunia, sengsara di dunia, tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan jabatan. Namun kesengsaraannya itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Bahkan dia bersuuzon kepada Allah. Apa sudutnya? Allah tidak adil kepada saya. Dia jarang sholat, tidak puasa, tidak dekat kepada Allah. Maka orang yang ketiga ini, keempat ini adalah orang yang sangat sengsara. Mengapa? Karena dia tidak mendapatkan kehidupan dunia yang baik, juga di akhirat tidak juga mendapatkan kebaikan. Maka mudah-mudahan kita tidak dimasukkan dalam kelompok yang keempat. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah? Atau minimal kita mendapatkan sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kira-kira kalau tadi ibu suka yang kelompok mana ini? 1 atau 3? Bapak Ibu suka yang 1 atau kelompok yang kedua? Atau ketiga? Kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan kelompok yang pertama, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Setiap selesai sholat kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Walaupun kita sering membaca doa ini, kadang-kadang antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan itu jauh berbeda. Mau hidup baik di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tetapi jalan-jalannya tidak dewa. Ingin masuk surga, tetapi pekerjaannya adalah pekerjaan ahli neraka. Suka berbohong, suka memfitnah, menghina, berdusta dan seterusnya. Tidak rajin sholat, mana mungkin itu bisa mendapatkan kehidupan
kehidupan akhirat yang bahagia. Maka Bapak Ibu, menurut hadis ada 4 cara yang bisa kita lakukan agar mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Dalam sebuah hadis arba'un ada 4 mayyutihinna, barang siapa yang diberikan kepadanya faqad dia khairan fid dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi cukup 4 saja langkahnya Bapak Ibu, tidak banyak-banyak. 4 langkah untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Tidak banyak-banyak. Kalau 4 itu bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, insya Allah kebaikan dunia dan akhirat akan didapatkan. Yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang bersyukur. Mengapa hati yang bersyukur? Mengapa tidak lisan yang bersyukur? Lisan dan syakiran lisan. Tapi Rasul mengatakan qalban syakiran, hati yang bersyukur. Karena hatilah yang akan mengelola tubuh ini. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu seperti panglima. Dialah yang akan memandoi, memerintahkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati sudah selesai, hati sudah syukur, selesai semuanya. Bagaimana cara qalban syakiran itu? Tentunya kita harus memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang jauh dari buruk sangka. Inna fil jasadi mudghah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam hati itu ada segumpal darah. Jika hati itu baik, jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Apa itu? Ala ubiyal qalb. Dan itu adalah hati. Qalban syakiran, hati yang bersyukur itu adalah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mobil, alhamdulillah. Diberikan sepeda motor, alhamdulillah. Jadi ajaban li amril muslimin, kata Rasulullah SAW, mengagumkan perilaku seorang muslim. Jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika diberikan musibah, dia bersabar. Jadi orang muslim itu adalah selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau hati yang bersyukur, dia tidak akan tengok-tengok kiri kanan. Lihat tetangga, wah tetangga kita sudah beli mobil, kita kapan? Itu bukan hati yang bersyukur. Lihat tetangga, oh tetangga kita sudah beli sepeda motor baru. Jadi hati yang qalban syakiran itu adalah tawaddu, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Kalau itu sudah selesai, hati kita akan tenang. Hati kita tidak gundah. Tidak ada orang yang stres. Tidak ada orang stroke. Stroke itu kan karena berawal dari pikiran. Pikiran terbebani karena hati yang tidak bersyukur.
Maka kalau bapak-bapak ibu sudah memiliki qalban syakiran, sudah satu langkah kehidupan bahagia dunia di akhirat itu sudah dimiliki. Bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Adapun yang kedua adalah walisanan dzakirah. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada zikir qauliyah dan zikir kauniyah. Zikir kauniyah itu kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya zikir. Kalau Rasulullah SAW biasanya berzikir itu dalam sehari lebih dari 100 kali. Itu Rasul, orang yang mendapatkan wahyu. Ada zikir yang kedua, zikir kauniyah, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan ciptaan Allah itu kemudian akan timbullah imannya. Imannya akan timbul. Mengapa? Karena hasil perenungannya bahwa ketika dia melihat alam ini, maka dia kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir kauniyah, berpikir tentang Allah. Maka bapak-bapak ibu, kalau lisan kita, lidah kita ini sudah terbiasa berzikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ketika kita misalnya terjatuh, maka yang akan muncul keluar dari mulut kita adalah zikir itu juga. Tetapi kalau ketika kita tersandung, jatuh, yang keluar dari mulut kita adalah binatang, berarti lisan kita, lidah kita belum terbiasa berzikir. Berzikir itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, merupakan salah satu cara kita untuk mengurangi dosa. Mengapa? Karena kalau kita tidak berzikir pasti kita akan berkata hal-hal yang lain. Maka Rasul mengatakan, "Kul khair aw liyasmut." Katakan yang baik, berzikirlah. Kalau kamu tidak mampu berzikir, berkata yang baik, diam. Kalau bapak-bapak ibu mungkin menurut penelitian akan merasa puas kalau banyak bicara. Semakin dia banyak bicara, banyak mengomel katanya, maka semakin bahagia dia. Ini menurut penelitian. Tetapi bapak ibu, salurkanlah kemampuan berbicara tadi itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar setelah sholat. Bapak ibu dari rumah dari masjid ini pulang ke rumah berzikir berapa kali? Baca subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, sampai ke rumah berzikir. Itu namanya lisanan sholihan. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah wa badanan alal bala'i sabiran. Wa badanan alal bala'i sabiran. Seseorang yang selalu bersabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah itu, maka bersabarlah. Dunia ini kita akan mendapatkan kehidupan dunia yang baik, kehidupan yang baik. Mungkin musibah yang ditimpa pada kita tidak seberat musibah yang dirasakan oleh para nabi. Nabi Syuaib misalnya, apa ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya? Apa Bu? Nabi Muhammad, apa ujian yang diberikan? Sangat berat sekali. Dan kita pasti akan mendapatkan ujian itu. Mengapa? Karena konsekuensi iman adalah kita akan diuji. Mengapa? Karena ujian itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Pada suatu hari Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Ada semacam tidak mampu dia menghadapi musibah ini karena dia sangat mencintai anaknya. Kemudian setelah menguburkan anaknya, dia berbicara mengenang anaknya itu sangat mendalam sekali, sehingga kemudian disampaikan oleh seorang belakang, wahai sahabatku, bersabarlah. Ini ujian yang akan diberikan Allah kepadamu. Jika kamu mampu bersabar, maka surga bagimu. Apa kata orang ini? Kamu melakukan itu karena kamu tidak ditimpa musibah. Coba posisi kamu seperti saya. Maka orang yang tadi diam. Dan ada sahabat yang di sebelah berkata, apakah kamu tahu siapa yang tadi berikan nasihat kepada? Saya tidak tahu siapa. Itu adalah Rasulullah. Terkejut dia. Kemudian dicarinya Muhammad dan dia mengatakan, wahai Nabi, maafkan atas sikap saya, maafkan atas ketidaksabaran saya. Apa kata Nabi? Sabar itu adalah bulan yang pertama. Sabar itu adalah ketika kita ditimpa musibah bersabar, itulah ujian bahwa kita lulus. Tetapi kalau kita ditimpa ujian di kasus pertama itu kemudian kita tidak bersyukur, tidak bersabar, maka hilanglah pahala kesabaran. Salah satu kunci agar kita senang dunia, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah bersabar. Coba kita dalami syair yang dibuat oleh Sulaiman. Sehat sebentar, sakit juga sebentar, kaya sebentar, miskin sebentar. Jadi kalau kita sekarang sakit, sekarang kita bersedih, besok kita akan gembira. Setelah gembira kita akan bersedih lagi. Gembira, bersedih, bergembira, sedih. Karena semuanya sebentar. Hidup kita ini juga sebentar. Kalau 60 tahun kita tidak pergunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sia hidup kita di dunia. Karena tidak berdampak kepada akhirat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia adalah wa zawjatan la tabghihi hawlan fi nafsiha wa la mali. Seseorang
laki-laki yang memiliki istri yang solehah, di mana istrinya ini bisa menjaga dirinya, ke harga dirinya, dan juga bisa menjaga harta suami. Jadi kalau Bapak ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, carilah istri yang soleh. Insya Allah ibu-ibu belakang ini istri yang soleha ini. Amin ya Bu. Amin. Kalau istri yang soleha itu separuh dunia ini sudah dimiliki, kesenangan dunia ini sudah dimiliki, dan insya Allah akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Banyak orang tidak bahagia di dunia ini karena kehidupan keluarganya yang tidak bahagia. Ibu-ibu tidak mendapatkan suami yang soleh, bapak tidak mendapatkan istri yang soleh. Selalu mendoakan bahwa ibu mendoakan, ya Allah, berikanlah saya, anugerahkanlah saya, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Mengapa? Karena kebahagiaan itu di dua insan ini. Kalau istri tidak bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, selesailah dunia. Banyak orang yang masuk penjara, korupsi, karena tuntutan kehidupan istri yang begitu tinggi. Cobalah Bapak Ibu baca kasus-kasus di Indonesia ini. Awalnya adalah dari keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, 4 langkah itulah kalau kita bisa memenuhi 4 langkah itu, hati yang bersyukur, kemudian lisan yang berzikir, kemudian yang ketiga itu apa yang ketiga Bu? Sabar ketika ditimpa musibah. Yang keempat apa Bu? Keempat, mendapatkan istri atau suami yang soleh dan soleh. Kalau di dalam hadis ini disebutkan istri Bu, wa zaujatan la tabghihi fi hauli nafsiha wa malihi. Disebut zaujatan, tidak disebut zaujah. Disebutkanlah istri. Tapi walaupun disebutkan istri, kita sebut juga lah suami. Agar ada keseimbangan, seakan-akan kebahagiaan itu hanya ada pada seorang perempuan. Padahal juga kebahagiaan itu juga tergantung kepada laki-lakinya. Kalau kita lihat misalnya cerita istri Fir'aun, Aisyah misalnya. Tahu ya Aisyah ya? Aisyah itu walaupun Fir'aun itu orang yang paling zalim dan dia mengikrarkan dirinya, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi, tapi dia mempunyai istri seperti Aisyah yang soleh. Tapi Aisyah tidak membuat dia ikut kepada suaminya, dia bersabar terhadap perilaku suaminya, sehingga kemudian dia bisa dijadikan figur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri yang soleh.
Jadi itu protein. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu kita sudah habis ya Pak? Belum. Kita buka tanya jawab ya. Baik, mungkin itu ceramah kita pada kesempatan ini. Kita buka pertanyaan. Boleh berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, atau pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang lain yang bapak-bapak, ibu-ibu ada hal yang perlu diskusikan dalam kehidupan sehari-hari tentang agama, tentang fikih, tentang akhlak, tentang tafsir hadis. Mungkin itu saya persilahkan. Tidak ada ya. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu. Semoga bapak-bapak ibu mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.